Pemirsa, waspadalah, penculikan anak kian marak terjadi akhir-akhir ini. Dengan beragam motif, penculikan justru kerap dilakukan oleh orang-orang yang dikenal, bahkan dari kalangan keluarga. Dianggap sebagai objek yang paling lemah, anak-anak kerap jadi sasaran empuk penculikan. Bahkan tak sedikit hingga berujung kematian pada korbannya. Masih lekat diingatan, salah satunya yang terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan. Nyawa seorang bocah berumur 11 tahun warga Batuwaraya, Lorong 7 ini melayang usai dilaporkan hilang diculik 8 Januari lalu. Jasad korban ditemukan di kawasan Waduk Nipa-Nipa, Jalan Poros Mongcongloe, Kabupaten Maros, dalam kondisi tangan terikat dan terbungkus plastik. Ironisnya, satu dari dua penculik sekaligus tersangka pembunuhan adalah remaja yang selama ini dikenal korban yang tinggal di Jalan Batuwaraya, Kecamatan Panakukang. Tak ayal aksi keji itu pun memantik amarah warga. Dua rumah tersangka yang masing-masing berada di Jalan Batuwaraya dan Borong Raya pun jadi sasaran amuk massa. Di hadapan polisi, tersangka yang ternyata sudah berumur 17 tahun dan 18 tahun itu mengaku menculik dan membunuh korban lantaran tergiur uang dari jual beli organ di media sosial. Tak melulu motif ekonomi, penculikan dengan motif eksploitasi seksual juga kerap terjadi. Seperti penculikan seorang bocah perempuan berumur 6 tahun di kawasan Gunung Sahari, Jakarta Pusat akhir tahun 2022 lalu. Butuh setidaknya 28 hari hingga kasus penculikan anak berinisial MA itu terungkap. Lagi-lagi pelaku tak lain orang yang selama ini dikenal oleh keluarga korban. Memanfaatkan kedekatannya dengan keluarga korban, tersangka mengajak sang bocah pergi dengan dalih mau beli ayam goreng. Saat ditangkap di Jalan Wahid Hashim, Pondok Aren, Tangerang Selatan, tersangka tengah memulung dengan gerobak bersama sang korban. Guna mengetahui kondisi korban, visum pun dilakukan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Hasilnya, ada unsur eksploitasi seksual yang dilakukan tersangka terhadap korban. Komisi Nasional Perlindungan Anak mencatat kasus penculikan anak terus meningkat dalam 2 tahun terakhir. Mirisnya, penculikan anak dilakukan oleh orang yang dikenal, bahkan dari kalangan keluarga korban. Seperti kasus di Cilegon, Banten, bocah 4 tahun justru diduga kuat diculik saudara tiri ibu korban dan hingga kini masih diburu polisi. KPAI mendesak perlunya sistem pengawasan berjenjang. Masyarakat pun harus diberi pemahaman jika ancaman kejahatan anak itu bisa datang dari mana saja. Di celah-celah kerentanan ini harus ditutup gitu ya, dan keluarga harus dihimbau dan disadarkan bahwa kejahatan atau pelaku kejahatan anak itu bisa terjadi dimanapun, termasuk juga keluarga gitu ya. Orang tua harus tetap jadi garda yang terdepan. Komunikasi secara konkret dan memberikan batasan-batasan kepada anak bisa menjadi cara efektif mencegah terjadinya penculikan. Makanya rambu-rambu itu yang harus dikasih tahu kepada anak bahwa kalau mau pergi, mau apa harus ngomong dulu. Tidak boleh kemudian jalan begitu saja. Begitu juga orang tuanya, kalau mau pergi, anak itu nggak ngelihat kita, dia harus tahu orang tuanya ada di mana. Mengantisipasi penculikan, kewaspadaan harus senantiasa disiagakan, karena niat jahat bisa muncul kapan saja, di mana saja, dan oleh siapa saja, termasuk oleh orang di sekitar kita. Tim Liputan melaporkan.